Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video tayangan di YouTube yang judulnya atau intinya mengatakan bahwa Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan akan mengangkat Kiai Said Agil Sirot sebagai penggantinya, mengganti jabatannya dalam posisi Rais Am Jatman. Video itu beredar di mana-mana. Dan setelah saya teliti, itu adalah video yang dibikin oleh muhibinnya Lutfi bin Yahya, tapi muhibin kuceluk, muhibin pekok yang tidak tahu aturan organisasi Jatman, tidak tahu aturan organisasi NU. Dan itu video cuplikan dari peristiwa lama ketika dalam sebuah kesempatan Pak Lutfi bin Yahya sedang ada acara bareng ketemu dengan Kiai Said Agil Sirot. Jadi intinya video itu hoak-hoaknya tidak benar. Jadi video sebuah pertemuan yang lama kemudian di framing, dikatakan seolah-olah seperti tadi Kiai Said Agil Sirot akan diangkat oleh oleh Pak Lutfi bin Yahya sebagai penggantinya Rais Am Jatman. Dari judulnya ada sudah orang pekok, orang tidak tahu aturan organisasi. Pak Lutfi bin Yahya tidak punya hak, tidak punya otoritas organisasi secara organisatoris mengangkat pengganti siapapun orangnya. Goblok ya, yang punya YouTube kucil kamu. Orang goblok tapi nggak kemaki keminter. Anda jadi muhibinnya Pak Lutfi silakan saja, nggak ada yang ngelarang. Tapi kekucilukanmu itu ya jangan dipamer-pamerkan ke publik gitu loh. Proses penggantian Rais Am Jatman itu bukan atas perintah keinginannya Pak Lutfi bin Yahya. Tahu nggak kamu plok tempeling sisanmu yang gawe. Itu ada proses mekanismenya namanya muktamar. Tahu muktamar nggak kamu sekolah nggak? Muktamar mekanisme organisasi untuk penggantian kepengurusan Jatman secara keseluruhan, dipilih di forum sidang musyawarah tersebut, bukan atas tunjukan seseorang, termasuk Pak Lutfi bin Yahya atau siapapun. Kucluk kok ya dipelihara, kamu bikin emosi saja kamu, ya. Nah, tetapi orang-orang yang tidak tahu mekanisme organisasi ini, ya banyak yang percaya atas kekuclukan orang yang bikin YouTube ini. Jadi Pak Lutfi nggak punya otoritas nunjuk siapapun menjadi penggantinya, tahu nggak kamu? Dari judulnya aja sudah terlihat kucluknya kok. Ya sekali lagi saya jelaskan bahwa video itu adalah hoak, tidak benar. Hoak dari sisi mekanisme maupun hoak dari sisi peristiwa. Artinya apa? Peristiwa itu bukan seperti yang diberitakan itu pertemuan lama, Yang kedua, hoak dari sisi mekanisme penggantian Rais Am Jatman tidak begitu, tapi ada muktamar yang sah, muktamar yang legitimate, yang disetujui oleh seluruh peserta muktamar dari pengurus-pengurus Jatman provinsi dan cabang yang sah, bukan bentukan, bukan tandingan. Ya, mau ini saya terpaksa saya angkat video ini biar orang yang kucluk-kucluk gitu yang nggak tahu organisasi jadi paham gitu ya. Satu itu. Yang kedua, di tayangan channel YouTube yang sama itu juga kerap kali membuat tayangan peristiwa lama juga Pak Prabowo dengan Pak Lutfi bin Yahya sedang bersama-sama, di framing katanya Pak Prabowo dan Pak Lutfi bin Yahya akan melibas, akan menumpas pengadu domba habaib itu kucluk ngarep gitu tempeling raine nang. Itu juga video lama dulu. Ya dalam konteks lama ya, saya juga pernah bertemu dengan junjunganmu itu. Semua Kiai NU, seluruh pengurus Jatman, pejabat negara pernah sebelum kebongkar semuanya itu. Tapi kamu membuat narasi yang berbeda dari momen pertemuan itu. Hoak namanya fitnah, itu namanya framing. Tahu nggak? Lama-lama kamu berurusan dengan hukum kamu nanti.
Wong goblok kowe dipelihara. Belajar kamu baca buku, sekolah yang benar, kuliah yang benar. Biar tidak kucluknya tidak kebanjur-banjur kamu. Yang heran kadang-kadang ya video hoax begitu dipercaya sama orang yang punya akademik tinggi gitu loh, nggak tahu momen ya karena nggak mengikuti medsos. Saking senengnya dikira itu benar, oh disebarin. Walah pokok. Nah, setelah kebongkar semuanya tentang apa, siapa, dan bagaimana kelakuannya, ya sekarang ya beda urusannya lah. Beda urusannya. Lah ya beda urusannya. Sebelum kebongkar tadi ya semua orang menyembah-nyembah dalam tanda petik. Tapi hari ini ya setelah kebongkar ya kita lihat saja perkembangannya kan. Berbeda urusannya kan. Lah iyalah ya nggak perlu saya jelaskan lah. Ya. Tapi kan kita bisa mengamati peristiwa by peristiwa, hari by hari gitu kan. Tidak semesra dulu, tidak sedekat dulu. Padahal ada acara-acara penting banyak kemarin di Semarang, ada Kapolri, ada Panglima TNI. Kenapa nggak kelihatan? Lah iya, padahal di Jawa Tengah lo ya. Contoh kecil lah yang paling dekat. Ya itulah. Ya apalagi sekelas sekali berpresiden. Kan pasti punya badan intelijen, punya banyak tangan yang diperlukan untuk memberikan informasi valid, akurat tentang isu ini benar apa tidak gitu. Ya gitu ya, ini yang punya channel cek tapi kamu kemaki. Jangan diterusin kamu dengan cara-cara membuat berita hoax, berita bohong, fitnah, menjebak, menyesatkan banyak umat. Banyumas kamu ketemu saya tampilin gue. Cara sih. Bajuk kamu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.